Assalamualaikum, puji Tuhan, sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dan teman-teman kelompok akan mempresentasikan tugas pertemuan 13 minggu kemarin yang berjudul menampilkan data konsultasi pasien dengan dokter menggunakan perintah SQL. Apa itu SQL? SQL adalah sebuah sistem yang menggunakan perintah SQL atau Structured Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi, yaitu free software dan shareware. Free software adalah perangkat lunak yang dapat diakses oleh siapa saja, dan shareware di mana perangkat lunak yang memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk dalam RDBMS, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relation database, yang juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Fungsi dari MySQL adalah secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah menggunakan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Hampir seluruh penyedia server web atau host menyediakan fasilitas untuk MySQL dalam pengembangan aplikasi berbasis website untuk dikelola oleh web developer. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita untuk men-create atau membuat database baru. Di sini jika Anda mempunyai exam, Anda bisa membukanya langsung. Jika tidak ada, Anda bisa download di websitenya langsung. Ya, mau di Google, mau di Chrome, terserah. Di sini saya akan men-start Apache dan MySQL. Habis itu, ya otomatis di sini pasti di laptop atau komputer Anda pasti ada command prompt lah. Saya akan membuka folder MySQL exam. Di sini Anda, kalau sudah sampai sini, Anda bisa melihat database apa yang sudah tersedia di dalam laptop atau komputer Anda. Menggunakan command show database. Jangan lupa pakai S ya guys, terakhirnya soalnya database-nya ada banyak. Jangan lupa juga titik koma itu sangat penting. Ya, di sini saya belum ada database untuk membuat presentasinya. Saya di sini akan meng-create tabel database yang akan dipresentasikan. Mohon maaf saya tipu. Oke, di sini sudah di-oke oleh command prompt-nya. Untuk selanjutnya, untuk pembuatan tabel dan memasukkan data akan saya kasih ke Mas Danujaya. Terima kasih. Saya stop screen. Baik, saya akan melanjutkan membuat tabel dan memasukkan data-datanya. Sekarang kita akan membuat tabel dokter terlebih dahulu. Yang pertama adalah create tabel dokter. Nah, di keahlian jangan lupa dikasih primary key ya. Kita selesai membuat tabel dokter, sekarang kita membuat tabel pasien.
Jangan lupa nama pasien dikasih primary care. Nah, setelah itu kita buat tabel konsultasi. Dalam tabel konsultasi semuanya dikasih forensik. Ternyata ada yang error. Kita coba lagi ya. Mohon maaf Mas Danu, saya ingin bertanya, itu yang di tabel pasien yang bagian nama pasien belum dikasih primary key Mas Danu. Yang mana? Oh ya, maaf saya lupa. Kita drop tabel terlebih dahulu yang bagian pasien. Kita buat lagi ya. Nah, sudah kita sekarang buat tabel konsultasinya.
Nah, sudah semua. Sekarang kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Ini primary key-nya berada di keahlian ya. Sekarang kita ke tabel pasien. Berada di nama pasien. Sekarang ke tabel konsultasi. Nah, di tabel konsultasi semuanya memakai Forensic. Nah, setelah itu kita memasukkan data dalam tabelnya. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan data bagian tabel pasien.
Nah, setelah sudah kita lanjut memasukkan data tabel konsultasi. Mohon maaf Mas Danu, saya potong Ya, karena waktu Zoom tinggal beberapa menit. Mungkin akan saya akhiri terlebih untuk hari ini. Kita lanjut ke ya. pertemuan selanjutnya. Tunggu part Mohon maaf Pak Arya, Part 2 kan. kalau Zoom kami tidak premium Unlimited. karena tidak ada uang untuk membeli premium. Sama tidak Terima ada kasih. bantuan. Baik, kita lanjutkan memasukkan data dalam tabel konsultasi. Nah, setelah itu kita coba lihat hasilnya. Nah, kita sudah selesai membuat tabel dan memasukkan data-datanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Gib Gabriela. Terima kasih untuk Mas Danu. Penjelasannya sangat-sangat singkat dan mudah dipahami sekali. Ya, mohon maaf Untuk- kalau ada kesalahan. Ya nggak apa-apa. Udah dimaafkan dari lama, Pak. Untuk Terima selanjutnya untuk memasukkan komen-komen akan dilanjutkan oleh Mbak Gabriela. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Kakak Adit. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa perintah supaya kita bisa menampilkan suatu data. Dari 3 tabel tadi, kita untuk perintah pertama saya ingin menampilkan data dokter dengan gaji yang gajinya di atas 4 juta rupiah. Nah, untuk menampilkannya kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Kasih tanda bintang, lalu from. Ini karena dari tabel dokter, jadi kita tulis from dokter, di mana gaji sama dengan 4 juta. Bentar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini harus teliti ya, karena kalau enggak kita bisa mengalami error. Nah, seperti ini. Ini di gaji di atas 4 juta ada Dr. Yati Martin Christoffel. Emang mas screen share. Screen share. Screen anjir. Screen Wait, share wait. anjir. Tuh, aduh. Ya udah. Carane aku tok jelas ngene iki. Makanya kok. Sinyale kok. Oh. Kalian udah bilang. Dicampur. Loh, arek bilang nih kok do meneng kabeh kan berarti sinyalku. Aku gak buka Word. No.
Ya udah. Maaf ya Pak, tadi ya lupa screen share. Jadi saya udah nulis. Ini pertama kita menggunakan perintah seperti ini, select bintang from dokter where gaji di atas 4 juta untuk menampilkan data dokter yang gajinya di atas 4 juta. Ini nanti seperti ini. Tapi enggak tapi sih, masih udah urut ternyata. Udah urut. Jadi kita langsung ke perintah berikutnya. Semisal kita mau melihat tampilan gaji dokter, tapi diurutkan nih dari yang kecil ke terbesar. Kita bisa menggunakan perintah ini. Sama kayak yang tadi, cuman kita menggunakan perintah order. Nah, kita kan mau mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita menggunakan perintah nih, gaji ascending untuk mengurutkan dari yang kecil ke besar. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari data dokter tadi semuanya ini diurutkan berdasarkan gajinya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau untuk sebaliknya perintahnya sama, cuman ini kita diganti ya, descending. Nah, ini kalau dari gaji yang terbesar ke terkecil. Nah, sekarang kita dari gaji ini kita mau ngitung semua jumlahnya nih, berapa nih? Kira-kira rumah sakit perlu ngeluarin duit berapa buat menggaji para karyawan dokternya? Kita bisa menggunakan perintah select sum. Untuk jumlah ya. Gaji itu nama field dari dokternya. Ini karena kita mau menghitung jumlah semuanya, jadi kita kasih nama jumlah dari tabel dokter. Apa yang salah? Oh, nggak pakai bintang, maaf guys. Nggak pakai bintang, sorry. Langsung aja, langsung gaji jumlah karena kita mau ngitung jumlah from dokter. Nah, ini ya 25 juta ya total semua ini. Nah, sekarang kita mau ngitung rata-rata gajinya mereka semua nih. Perintahnya sama, cuman ini diganti dengan average, AVG, dan ini karena kita rata-rata, jadi jumlah ini diganti dengan rata-rata dari gaji. Ini aja ya namanya. Langsung kita, nah, langsung muncul, baca sendiri lah ya. Untuk berikutnya saya serahkan kepada moderator Adit. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih untuk Mbak Gabriela. Nah, untuk Mbak Gabriela itu menggunakan perintah untuk memberitahu gaji-gaji dari semua dokter ya. Iya, Bapak. Benar sekali. Oke, sangat mudah ternyata. Oke, untuk selanjutnya, untuk perintah-perintah atau komen selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Fikri. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Adit. Bentar, saya coba screen share CMD. Baik, misal di sini kita akan menampilkan nama pasien dengan keluhan kandungan yang akan dirawat oleh Dokter Martina. Kita akan menampilkan ID Dokter Martina dan nama pasiennya. Kita menggunakan command select dokter ID dokter ID dokter serta nama pasien dari tabel pasien from dokter dan pasien dengan kondisi keahlian dokter tersebut adalah kandungan dan keluhan penyakit tersebut pasien tersebut adalah kandungan juga. Dan akan muncul data seperti itu. ID dokter K24 itu
ID dokter Dr. Martina, serta nama pasien yang menderita penyakit kandungan Akila. Selanjutnya, kita akan coba menampilkan nama pasien yang berkonsultasi tentang gigi dari tabel pasien. Kita tinggal tulis select nama pasien dari tabel pasien dengan kondisi sakit gigi. Dan itulah pasien-pasien yang menderita penyakit gigi. Selanjutnya kita coba tambahkan ID pasien ke dalam tabel di atas. Kita cukup tambahkan ID pasien di sini dan akan muncul data ID pasien serta nama pasien yang mempunyai keluhan penyakit gigi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator Bapak Adit. Terima kasih Mas Fikri. Berarti Anda ngasih tahu untuk pasien yang mengalami keluhan kandungan sama gigi ya. Iya. Bagus, bagus. Saya suka. Berarti untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Galang. Tempat dan waktu saya persilahkan. Monggo. Terima kasih untuk Saudara Adit. Di sini saya akan menggabungkan 3 tabel dengan perintah dengan menampilkan ID pasien, nama pasien, ID dokter, serta keluhan dari pasien yang sakit gigi. Dengan perintah select. Maaf menyela Mas Galang, itu PASEY itu apa ya? Maaf, tipe. Iya, nggak apa-apa, saya maafkan. Selanjutnya saya akan menggabungkan 2 tabel dengan menampilkan pasien yang berkonsultasi keluhan sakit gigi dengan perintah select.
Jadi selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Gelang untuk mempresentasikan perintah-perintah apa yang Anda buat. Ya, terima kasih. Ya, sekian dari saya dan kelompok saya. Bila ada tutur kata yang salah atau yang tidak benar, typo, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, itu saja. Akan saya akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesos sharing, Cuk. Rung mbok izin ke duit lungoy wonge. Tapi yo maksudnya. Wah, Sorry aku saya telepon. Ya, tekan kene dikat lho ngono wae. Ya wis ta. Wes tene kono sekno, akan saya. Di enak kuri join ae.